Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat MC. Coba lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit Channel, gudangnya pusaka berkualitas. Nah sobat, ya episode kita kali ini saya ingin mengajak Anda untuk mereview dari beberapa buah pusaka yang kemarin datangnya pada hari Jumat Kliwon. Jumat Kliwon itu identik dengan hari yang sakral. Nah, ini di sini pun juga saya ingin, sebelum saya ajak Anda untuk melihat seperti apa wujud dari pusakanya, di sini saya ingin menginformasikan kepada Anda, mungkin di antara sobat ada yang pernah menghubungi saya di nomor WA saya tentang apa ya, bertanya tentang dapur ataupun juga tentang pamor, ya monggo, nggak apa-apa. Tapi jangan gini sobat, bertanya seperti ini, Mas, untuk ditangguhnya pusaka ini seperti apa? Saya baru saja beli. Nah, kalau yang seperti itu biasanya tidak akan saya jawab sobat, karena memang ini adalah salah satu dari prinsip saya, bahwasanya saya tidak ingin menangguhkan sebuah pusaka lewat video ataupun juga dari foto. Kalau memang Anda ingin mengetahui, ya silakan datang ke sini, nggak apa-apa, kita belajar bareng-bareng. Dan juga di sini saya juga ingin mengingatkan kepada Anda, kalau bertanya sesuatu yang tidak saya ketahui, jangan dipaksa. Jadi contohnya seperti ini, Mas, ini saya punya pusaka, ini kodamnya apa? Itu karena gini sobat, karena saya memang tidak mempunyai kemampuan tentang hal tersebut gitu loh, ke ranah-ranah yang apa ya, istilahnya itu spiritual seperti itu. Mohon maaf sekali kalau Anda menanyakan hal tersebut gitu, maka tidak akan saya jawab, karena memang saya tidak punya kompeten ke hal tersebut, dan ini adalah bentuk dari kehati-hatian saya sobat. Karena kembali lagi untuk di pusaka episode kita kali ini. Nah, pusakanya ini sobat. Nah, beberapa diantaranya ini kalau Anda melihat untuk di warangkanya ini, style dari mungkin adalah warangka Cirebonan ya. Nah, kalau kayak gini nih, untuk di kayunya sendiri ini adalah perpaduan dari dua kayu. Kalau Anda melihat di bagian pelokannya ini dia motifnya seperti ini, jadi totol-totol bulat-bulat. Ini kalau nggak salah untuk di kayunya adalah kayu amboina. Lalu untuk di bagian gandarnya ini adalah kayu akasia. Nah, ini dia belang-belang. Kalau yang atas ini dia bulat-bulat, sedangkan di bagian gandarnya ini dia belang-belang. Kita langsung saja untuk mereview seperti apa wujud dari pusakanya. Baik sobat BMC, kita langsung saja akan mereview seperti apa sih wujud dari pusakanya yang kemarin datang di hari Jumat Kliwon. Ini kalau Anda melihat di sini, di sampingnya ini ada beberapa buah pusaka. Ini nanti akan saya review sehabis dari video ini. Mungkin apa ya, untuk di video selanjutnya untuk di pusaka yang 5 ini sobat. Nah, untuk di episode kita kali ini saya ingin mengajak Anda untuk mereview dulu dari pusaka yang 3 ini. 3 dan juga nanti saya tambahi satu lagi sobat. Nah, ini coba kita akan melihat dulu dari pusaka yang pertama. Nah, pusaka yang pertama ini yang saya katakan tadi bahwasanya untuk di stylenya ini adalah warangka gaya Cirebonan. Nah, kalau nggak salah ini gaya Cirebonan. Untuk di kayunya kalau Anda melihat sobat, dia ini adalah kayunya bermotif bulat-bulat kayak gini. Ini kalau nggak salah kemarin menurut dari keterangan tukang saya, kayu amboina. Mungkin juga kayu, ada yang menyebut kayu burni atau apa gitu loh. Yang pasti untuk di warangkanya ini, pelokannya ini bagus banget. Nah, untuk di gandarnya ini dia kayunya adalah kayu akasia sobat. Nah, jadi dia belang-belang. Yang di bawah ini belang-belang, yang bagian atas dia ini bulat-bulat. Nah, ini mengindikasikan bahwasanya untuk di pusakanya ini pamornya pun juga bulat-bulat sobat. Nah, kalau untuk di dadarnya ini saya nggak tahu ini kira-kira motifnya apa ini ya, karena saya punya gitu dari tidak terpakai, tak pasangin di sini kok pas gitu loh. Kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya ini sobat. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Ini dapurnya adalah dapur brojol. Nah, dapur brojol untuk di pamornya kalau Anda melihat sobat, ini pamornya adalah pamor udan mas. Nah, udan masnya ini dia pamornya berada di lingkaran seperti kayak tebu sakeret. Nah, ini seperti ini. Ini adalah salah satu dari jenis apa ya, pamor unik kalau menurut saya. Jadi dia ini pamornya adalah udan mas, tetapi berada di sebuah lingkaran seperti kayak pamor tebu sakeret. Nah, ini. Nah, ini adalah pusaka yang pertama di episode kita kali ini. Jadi sudah nyandang karena sudah saya warangkan untuk dibilanya, dan untuk di warangkanya pun juga ini saya ganti warangka baru sobat. Sebenarnya ini warangkanya ada, yaitu kalau nggak salah warangka model Ladrang Capu Jawa Timuran kalau nggak salah. Tapi sudah pecah. Jadi warangkanya pecah, akhirnya terus saya ganti warangka baru.
Nah, kebetulan saya mempunyai pelokan seperti ini. Jadi akhirnya terus disetel sama tukang warangka saya dan alhamdulillah pas. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Jadi pusakanya bagus, warangkanya pun juga sudah nyandang bagus. Jadi sudah paripurna, sudah siap untuk dirilis kepada calon tuan barunya. Coba Anda amati sekali lagi sobat, mungkin di antara sobat ada yang tertarik dengan pusaka ini, bisa nanti langsung menghubungi di nomor WA saya. Nah, dapurnya adalah dapur brojol, dan untuk di pamornya adalah pamor udan mas. Nah, pamor udan masnya ini berada di bulatan seperti kayak tebu sakeret. Kita akan melihat untuk di pusaka yang kedua. Nah, pusaka yang kedua, nah ini kemarin sebenarnya belum ada 1 bulan yang lalu saya mendapatkannya ini, tapi karena warangkanya saya tidak suka, agar terus saya ganti dengan warangka baru. Ini kayunya adalah kayu telesium nginden. Kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya ini sobat. Kalau Anda melihat kan untuk di warangkanya, kesannya itu bersih, glowing, dan nampak meriayeni. Apalagi ditunjang dengan pendok selorok kemalu merah seperti ini. Jadi kesannya itu dia bersih, glowing, dan juga meriayeni sobat. Apalagi untuk di pusakanya, nah pusakanya ini pun juga pusaka bagus sobat. Ini untuk di dapurnya adalah dapur Pasopati. Dan untuk di pamornya ini adalah pamor wengkon isen. Nah, pusakanya bagus, warangkanya pun juga bagus. Monggo mungkin di antara sobat ada yang saat ini sedang mencari pusaka dengan dapur Pasopati, mungkin ini bisa menjadi sebagai sebuah solusi bagi Anda. Pusakanya masih tergolong utuh dan juga tebal ini sobat. Nah, sor-sorannya pun juga kesannya itu dia apa ya, berwibawa. Kesannya itu dia merbawani, gagah birawa. Nah, ini adalah pusaka yang kedua di episode kita kali ini. Dapurnya dapur Pasopati, dan untuk di pamornya adalah pamor wengkon isen. Sogokannya pun juga tegas dan juga berkarisma. Oke, ini adalah pusaka yang kedua. Lalu pusaka yang ketiga, nah untuk di warangkanya ini dia warangka ladrang Solo. Untuk di kayunya estimasi kayu Trembalu kalau nggak salah, menurut dari keterangan tukang saya kemarin. Dan dia gandar iras ini sobat, memakai pendok blewah kemalu merah. Mantap ini. Kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, pusakanya ini pun juga untuk di dapurnya sobat adalah dapur Pasopati. Nah, meskipun sama-sama dapur Pasopati, tetapi ini mungkin berbeda era. Karena dari bentuknya dia berbeda sobat. Bahkan juga dari bahannya pun juga berbeda. Kalau ini dia kesannya itu dia untuk dibilahnya hitam, sedangkan kalau untuk yang ini dia kesannya itu bilahnya agak kehijauan. Bilahnya ini dia kayak apa ya, kayak ngadal meteng. Nah, di bagian ini odo-odonya ini dia muncul atau timbul sobat. Nah, ini lebih gagah lagi nih kalau untuk yang ini. Dia masih sangat tebal banget. Nah, ini adalah dapurnya dapur Pasopati juga. Pamornya kalau nggak salah ini masuk di pamor Segoro Muncar ini kalau nggak salah ini sobat. Jadi dia lebih unik karena untuk dibilahnya odo-odonya ini dia muncul atau menonjol untuk di pusaka yang ini sobat. Ini kalau nggak salah saya mempunyai 4 Pasopati. Jadi 4 dapur Pasopati yang saya maharkan. Kalau dengan koleksi pribadi saya berarti saya punya 5 sobat. Nah ini, monggo mungkin di antara sobat ada yang sedang mencari pusaka dengan dapur Pasopati. Nah mungkin ini bisa menjadi sebagai sebuah solusi bagi Anda. Silakan Anda pilih antara yang ini ataukah yang ini. Insya Allah kedua-duanya sangat rekomendasi banget karena kedua-duanya ini adalah pusaka bagus sobat. Kedua-duanya untuk dibilangnya masih tebal. Hanya saja untuk yang ini, untuk yang ini dia lebih tebal karena odo-odonya dia ini menonjol ke bagian sisi depan. Nah, menyamping seperti ini sobat untuk di odo-odonya. Oke, ini adalah ketiga buah pusaka yang datang di hari Jumat Kliwon sobat. Saya akan menambahkan 1 buah pusaka lagi karena beberapa waktu yang lalu
Ada yang bertanya tentang keris mahar sejutaan. Nah, kebetulan kemarin itu ada salah satu pusakanya saudara saya yang dititipkan kepada saya untuk diwarangi. Nah, kemarin dia tak tanya untuk di pusakanya apakah boleh dimahari 1 jutaan gitu. Akhirnya terus dia bilang ya nggak apa-apa. Nah, ini adalah wujud pusakanya. Mungkin di antara sobat ada yang sedang mencari pusaka dengan mahar 1 jutaan. Kita akan melihat untuk di pusakanya. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Untuk di dapurnya sendiri ini adalah dapur brojol sobat. Untuk di pamornya adalah pamor, kalau kita melihat seperti ini di sini, ini pamornya kayaknya pedaringan kebak. Nah, kalau di bagian sisi baliknya ini, di bagian atasnya ini seperti kayak pamor banyu mili. Nah, sedangkan di bagian bawahnya ini pamornya seperti kayak pedaringan kebak kembali. Nah, jadi ini untuk di pamornya bolak-baliknya agak berbeda. Kalau untuk yang ini dia mutlak pamornya adalah pedaringan kebak, sedangkan untuk di sisi baliknya ini pamornya di bagian atas adalah pamor banyu mili, sedangkan di bagian bawahnya ini pamornya pedaringan kebak. Monggo mungkin di antara sobat ada yang sedang mencari keris yang murah tetapi berkualitas, mungkin ini bisa menjadi sebagai sebuah solusi bagi Anda. Oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta Tosan Aji pemula. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat, dan juga melestarikan Tosan Aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Wong Jawa ojo nganti ilang jawane. Orang Nusantara harus berani untuk punya pusaka. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.